Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, materi momentum sudut dan energi pada gerak translasi dan juga rotasi. Sebelumnya kita ingat lagi analogi besaran-besaran pada gerak translasi dan juga gerak rotasi. Gerak translasi atau pergeseran itu merupakan gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Sedangkan gerak rotasi atau melingkar itu merupakan gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Pada gerak translasi kita mengenal perpindahan linear namanya, dengan simbolnya itu S. Sedangkan pada gerak rotasi, karena gerak rotasi ini berputar, perpindahan sudut atau theta. Nah, hubungannya theta itu sama dengan S per R. Kemudian yang kedua, kecepatan. Pada gerak translasi itu adalah kecepatan linear atau V. Pada gerak rotasi itu adalah kecepatan sudut atau omega. Hubungan antara omega dengan V itu adalah omega sama dengan V per R. Atau bentuk lainnya, V itu sama dengan omega R. Ini hanya perkalian silang ya. Kemudian yang ketiga, percepatan pada gerak translasi itu adalah percepatan linear. Sedangkan pada gerak rotasi itu adalah percepatan sudut atau alfa. Hubungannya alfa itu sama dengan A per R. Kemudian yang keempat, kelembaman. Kelembaman pada gerak translasi itu kita sebut massa dengan simbolnya M. Sedangkan kelembaman pada gerak rotasi itu adalah momen inersia. Simbolnya adalah I. Hubungan antara I dengan M itu adalah I sama dengan MR kuadrat. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu ada gaya. Pada gerak translasi, gaya itu simbolnya F, sedangkan pada gerak rotasi itu disebut momen gaya atau torsi, simbolnya tau. Torsi ini persamaannya, gaya itu kan F sama dengan M kali A. F dianalogikan dengan tau. Massa pada gerak translasi itu analogi dengan I, momen inersia pada gerak rotasi. Dan A, percepatan linear pada gerak translasi itu dianalogikan dengan alfa atau percepatan sudut pada gerak rotasi. Nah, hubungan antara to atau torsi dengan gaya itu adalah to sama dengan R dikalikan. Ini cross ya, cross product dengan F. Kemudian yang keenam, momentum. Pada gerak translasi itu adalah momentum linear atau P, di mana persamaannya P itu massa dikalikan dengan kecepatan linear. Sedangkan pada gerak rotasi, momentumnya itu adalah momentum sudut atau L. Massa itu dianalogikan dengan momen inersia I. Kecepatan linear atau V itu dianalogikan dengan kecepatan sudut atau omega. Hubungan antara L, momentum sudut, dengan P, momentum linear, itu adalah L sama dengan R cross P. Jadi perkalian vektor. Kemudian yang ketujuh itu adalah energi kinetik. Energi kinetik pada gerak translasi atau EK trans itu adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasinya, massa pada gerak translasi itu analogi dengan momen inersia atau I pada gerak rotasi. V, kecepatan linear pada gerak translasi itu analogi dengan omega atau kecepatan sudut pada gerak rotasi. Jadi eka rotasinya itu setengah I omega kuadrat. Usaha itu didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan, W itu F kali S. Gaya usaha pada gerak rotasi, W sama dengan F itu dianalogikan dengan torsi pada gerak rotasi, sedangkan S pada gerak translasi itu dianalogikan dengan theta pada gerak rotasi. Jadi usaha pada gerak rotasi itu adalah torsi dikalikan dengan perpindahan sudut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah daya. Daya itu dirumuskan sebagai gaya dikalikan dengan kecepatan.
gaya F itu dianalogikan dengan torsi atau tau pada gerak rotasi. V, kecepatan linear pada gerak translasi, itu dianalogikan dengan omega atau kecepatan sudut pada gerak rotasi, sehingga daya pada gerak rotasi itu adalah tau dikalikan dengan kecepatan sudut atau omega. Masuk ke pembahasan momentum sudut. Momentum sudut itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, di sini momentum sudut itu merupakan cross product dari vektor jari-jari dengan vektor momentum linear. Momentum sudut itu dinyatakan dengan persamaan L sama dengan momen inersia cross product omega atau kecepatan sudut. Tadi di tabel atas juga telah kita singgung sedikit ya, di mana L itu adalah momentum sudut kilogram meter persegi per sekon, I-nya itu adalah momen inersia kilogram meter persegi, dan omeganya itu adalah kecepatan sudut rad per sekon. Untuk materi momen inersia itu sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu lampirkan file pembelajaran kemarin. Nah, jika benda bermassa M bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear V, benda dianggap partikel. Jadi untuk benda yang dianggap partikel, momen inersianya itu, I-nya itu adalah mr kuadrat. Nah, ini untuk partikel. L, tadi persamaannya itu adalah I cross omega. Kita masukkan saja, karena di sini dianggap sebagai partikel, maka I-nya itu adalah mr kuadrat. Kita masukkan. Kemudian hubungan antara V dan omega, omega itu adalah V per R. Masukkan ke sini, R-nya coret 1 sehingga sisanya itu adalah L sama dengan mvr. Ini bentuk lain untuk persamaan momentum pada benda yang dianggap partikel. Nah, karena momentum sudut itu merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang selain memiliki nilai juga memiliki arah, di sini arah kecepatan sudut itu dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Arah rotasi, di sini arah rotasi itu searah genggaman tangan. Jadi genggaman tangan ini. Adik-adik bisa sekalian mencoba ya. Jadi genggaman tangan ini itu menunjukkan arah rotasinya. Sedangkan arah kecepatan sudut itu searah dengan arah ibu jari. Jadi ini yang ke atas. Kita coba kita menggenggam dengan genggaman tangan keempat jari yang lain ini. Ini berarti posisinya seperti ini ya. Berlawanan arah jarum jam. Ketika genggaman tangan kita berlawanan arah jarum jam, maka ibu jari kita akan menghadap ke atas. Nah, arah ke atas itulah yang menunjukkan arah kecepatan sudut yang nilainya itu positif. Sedangkan apabila genggaman tangan kita searah dengan jarum jam, maka ibu jarinya itu akan mengarah ke bawah, yang artinya tandanya itu negatif. Itu adalah arah kecepatan sudut terhadap arah rotasi. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara momentum sudut L dengan torsi atau tau. Nah, ini persamaan dari kelas 10 ya, kita sudah memperoleh persamaan ini, di mana F itu sama dengan dP per dt. Kita tahu P itu adalah momentum linear, persamaannya M kali V. Nah, hubungan antara V dan omega, V itu adalah R omega. Jadi tinggal diganti, V-nya diganti R omega. Nah, kalikan kedua ruas persamaan dengan R, sehingga diperoleh ini dikalikan dengan R menjadi RF, yang ini juga dikalikan dengan R sehingga menjadi R kuadrat. Diferensial MR kuadrat omega per dt. MR kuadrat ini merupakan momen inersia untuk partikel. Nah, R dikalikan dengan F itu merupakan torsi atau tau. MR kuadrat itu merupakan I.
Sehingga menjadi torsi itu sama dengan diferensial I omega per dt. Karena I omega itu adalah momentum sudut atau L, jadinya torsi sama dengan dl per dt atau diferensial momentum sudut terhadap dt. Hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya yang bekerja, jadi di sini tidak ada momen gaya yang bekerja atau tidak ada torsi yang bekerja, sigma tau-nya sama dengan 0, maka momentum sudut benda yang berotasi adalah tetap. Nah, sigma tau-nya itu adalah 0. Ketika sigma tau-nya sama dengan 0, berarti dl per dt itu juga sama dengan 0. Sehingga L-nya itu adalah konstan. Kalau konstan atau tetap, berarti L1 sama dengan L2. Nanti ada posisi sebelum dan sesudahnya itu, berarti konstan. L persamaannya I omega. Jadinya I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini seorang penari balet memiliki momen inersia, jadi I-nya, momen inersia itu I, 4 kg meter persegi. Ketika berputar dengan kecepatan sudut, ingat, V itu adalah kecepatan linear pada gerak translasi, sedangkan kecepatan sudut itu merupakan omega pada gerak rotasi. Jadi I-nya ini adalah 4 kg meter persegi, V-nya itu adalah 2 rad per sekon. Ini posisi awalnya atau posisi 1. Nah, ketika kedua lengannya merapat ke tubuh, berarti ini sebagai posisi kedua, momen inersianya itu menjadi 2,5 kg meter persegi. Yang ditanya, berapakah kecepatan sudut atau omega 2 penari balet saat itu? Kita masuk ke penyelesaian. Di posisi pertama tadi, I1 itu 4 kg meter persegi. Omega 1-nya atau kecepatan sudut 2 rad per sekon, I2-nya 2,5 kg meter persegi, dan yang ditanya omega 2. Karena tidak ada torsi atau momen gaya yang bekerja atau sigma torsinya itu sama dengan 0, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Tinggal kita masukkan I1-nya 4, omega 1-nya 2. I2-nya itu adalah 2,5, omega 2-nya ini ditanyakan. Berarti kita ubah bentuknya, omega 2 sama dengan 4 dikalikan 2 per 2,5. Ketemu omega 2-nya itu adalah 3,2 rad per sekon. Jadi kecepatan sudut penari balet pada saat itu adalah 3,2 rad per sekon. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas energi. Energi pada gerak translasi dan juga rotasi. Di tabel analogi paling atas tadi sudah sedikit kita singgung mengenai energi kinetik pada gerak translasi dan juga rotasi. Energi kinetik pada gerak translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik pada gerak rotasi kita gunakan analoginya. Massa pada gerak translasi atau kelembaman translasi itu sama dengan inersia atau kelembaman rotasi pada gerak rotasi. V, kecepatan linear pada gerak rotasi, pada gerak translasi itu dianalogikan dengan omega, kecepatan sudut pada gerak rotasi. Sehingga energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Nah, bagaimana jika bendanya itu adalah menggelinding? Ini benda menggelinding. Benda menggelinding itu adalah benda yang selain bergerak rotasi juga mengalami translasi. Contohnya apa? Contohnya itu adalah bola yang menggelinding. Jadi bola yang menggelinding itu selain mengalami translasi atau pergeseran, itu juga mengalami rotasi atau perputaran. Nah, berapa energi total yang dimilikinya? Energi total yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi dan translasi atau benda yang menggelinding itu adalah energi mekanik
energi mekanik totalnya itu adalah energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Di mana energi kinetiknya itu karena untuk benda yang menggelinding itu mengalami translasi dan juga rotasi, berarti energi kinetiknya itu ada energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Kita masukkan ke persamaannya. Energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat, dan energi potensial itu adalah mgh. Jadi ini adalah energi mekanik total benda menggelinding. Sedangkan energi kinetik total benda menggelinding itu adalah ini. Nah, ini energi kinetik total benda menggelinding. Keterangannya, I adalah momen inersia kilogram meter persegi, M-nya itu adalah massa benda kilogram, dan R-nya itu jari-jari benda meter. Jangan lupa satuannya itu harus selalu dalam satuan SI atau satuan internasional. Ini contoh yang tadi. Contoh gerak menggelinding adalah bola sepak yang menggelinding di lapangan. Bola yang menggelinding mengalami gerak translasi dan juga gerak rotasi. Hal ini karena selain bergerak lurus, bola juga berputar. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah bola pejal menggelinding. Oke, bola pejal ya. Bola pejal menggelinding. Ingat, menggelinding itu berarti selain bertranslasi, benda juga berotasi. Jadi selain mengalami pergeseran juga berputar. Dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut berturut-turut V dan omega. Yang ditanya di sini adalah energi kinetik total. Nah, jangan lupa bola pejal itu momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Ini momen inersia bola pejal. Jadi, setiap benda itu memiliki besar momen inersia yang berbeda-beda tergantung bendanya. Contoh bola pejal, I-nya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Untuk silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Untuk partikel itu mr kuadrat. Untuk batang itu nanti ada aturannya sendiri. Apakah sumbunya itu di ujung atau di pusat? Oke, yang ditanya adalah Eka, kemudian kita jawab. Nah, karena bola itu menggelinding, berarti bola pejal itu bertranslasi dan juga berotasi. Nah, di sini menggelinding. Jadi bertranslasi dan juga berotasi. Yang ditanya adalah Eka. Berarti Eka-nya juga adalah Eka translasi ditambah dengan Eka rotasi. Masukkan persamaannya. Energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. I untuk bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Omega, hubungan antara V dan omega dari tabel analogi di atas tadi. Omega itu adalah V/R. Kita masukkan ke sini. Ini tetap ya. Nah, ini I-nya itu kita ganti 2/5 mr kuadrat karena sama, boleh dicoret. Kemudian omeganya itu V/R dikuadratkan. Ini tetap sama. Ini tinggal 1/5 m r kuadrat, ini dikuadratkan V kuadrat per R kuadrat. Ini bisa dicoret. Sehingga Eka-nya sisa setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Samakan penyebutnya 10. 10 dibagi 2, 5. Ini 5 mv kuadrat ditambah 10 dibagi 5, 2 mv kuadrat. 5 tambah 2 menjadi 7/10 mv kuadrat. Jadi energi kinetik total bola pejal menggelinding tersebut adalah 7/10 mv kuadrat. Bahasan terakhir untuk hari ini yaitu aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang pertama, kita akan membahas benda menggelinding pada bidang miring. Menggelinding, kita ulangi lagi. Benda yang menggelinding berarti selain mengalami
translasi atau pergeseran, benda juga berotasi atau mengalami perputaran. Nah, karena benda ini mengalami perpindahan atau bergerak, di sini A-nya itu adalah bergerak ke bawah. Di sini ada gaya berat. Gaya berat itu W, yang arahnya itu selalu menuju ke pusat bumi. W itu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, ini diuraikan. Ini adalah W cos theta karena tetanya berada di sini. Di sini adalah W sin theta atau mg sin theta. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat karena pergerakannya itu ke sini, benda ini akan menggelinding ke bawah sini. Nah, berarti yang searah dengan perpindahan itu adalah positif. Jadi ini mg sin theta itu nilainya positif. Sedangkan gaya gesek yang arahnya ke atas itu menjadi negatif. mg sin theta min F sama dengan M kali A. Itu untuk hukum 2 Newton pada gerak translasi. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, pada gerak rotasi ini, sigma torsi, analoginya ya, massa itu dianalogikan dengan momen inersia I, A itu dengan alfa atau percepatan sudut. Sigma torsi itu sama dengan I dikalikan dengan alfa. Torsinya itu adalah F dikalikan dengan R. Nah, kenapa I-nya di sini momen inersianya menggunakan K? Karena nanti nilai K ini tergantung benda apa yang menggelindingnya. Apakah bola pejal, ataukah silinder pejal, ataukah batang. Ketika di sini bola pejal yang menggelinding, berarti K-nya itu 2/5. Kalau silinder pejal, berarti K-nya itu setengah. Alfa itu berdasarkan analogi gerak translasi dan rotasi di tabel paling atas tadi, itu adalah A per R. Nah, ini dicoret, sisa 1 dengan ini dicoret, jadi R-nya habis, sehingga sisa F itu sama dengan KMA. Ini persamaan 2. F-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, ke persamaan 1. Kita masukkan ke situ. Sehingga mg sin theta min F sama dengan M kali A. F-nya ini kita masukkan KMA yang dari persamaan 2 tadi. Sama-sama MA, kita pindah ruas, tadinya negatif jadi positif. mg sin theta sama-sama mempunyai MA, kita keluarkan jadi 1 plus K, sama-sama punya M, kita coret. Sisanya G sin theta sama dengan A 1 plus K. Kita cari A-nya sehingga menjadi G sin theta per 1 plus K. Ini adalah percepatan benda menggelinding pada bidang miring. Nanti K-nya di sini itu adalah tergantung benda apa yang menggelinding. Ketika bola pejal berarti K-nya 2/5, ketika silinder pejal K-nya setengah, dan seterusnya. Kemudian bahasan yang terakhir yaitu mencari persamaan kecepatan gerak benda menggunakan hukum kekekalan energi mekanik pada benda yang menggelinding. Oke, pada benda yang menggelinding ya. Jadi di sini energi mekanik di titik A menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Di mana energi mekanik total itu persamaannya Eka translasi ditambah dengan Eka rotasi ditambah dengan energi potensial. Begitupun yang di B. Energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi ditambah dengan energi potensial. Kita masukkan persamaannya. Eka translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Untuk Eka rotasi setengah I omega kuadrat. Untuk energi potensial itu adalah mgh. Ini semua untuk yang A dan ini pun sama untuk yang B. Nah, kita lanjutkan. Karena di sini benda itu menggelinding tanpa kecepatan awal, jadi
VA-nya itu sama dengan 0. VA-nya itu sama dengan 0. Dan kemudian ketika sampai ke dasar bidang miring, di sini ketinggian HB-nya itu sama dengan 0. Sama-sama mempunyai M, kita coret, sama-sama mempunyai M, ini kita coret semuanya. Sisanya apa? Ini 0, berarti sisa GHA. Karena HA-nya itu adalah H, ketinggian tadi digambar, jadi di sini kita menggunakan GH. Ini sisa setengah M VB kuadrat. Yang ini sisa setengah K VB kuadrat, dan yang ini 0. Berarti sisanya tinggal ini. Nah, karena sama-sama mempunyai setengah VB kuadrat, kita keluarkan menjadi 1 plus K. Ini perkalian silang. Jadi 2GH sama dengan VB kuadrat 1 plus K. Kita cari VB kuadratnya. VB kuadrat itu adalah 2GH per 1 plus K. Kalau kita tanyakan VB, berarti VB-nya itu adalah akar 2GH per 1 plus K. Ini merupakan kecepatan pada saat sampai di dasar bidang miring. Jadi akar 2GH per 1 plus K. Keterangannya, VB itu merupakan kecepatan di dasar bidang miring, meter per sekon. K-nya itu adalah bilangan real inersia benda. Kita ingat lagi, kalau bendanya itu bola pejal, berarti K-nya 2/5. Ketika bendanya itu adalah silinder pejal, berarti K-nya itu setengah. Tergantung bendanya itu apa. Ini adalah bahasan yang terakhir. Contoh soalnya. Oke, jadi contoh soalnya bola pejal. Ingat ya, bola pejal. Berarti K-nya itu adalah 2/5. Karena momen inersia bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi K-nya itu adalah 2/5. Bermasa 2 kg. Masanya kita tulis 2 kg. Dilepas dari puncak bidang miring sehingga menggelinding seperti gambar berikut. Nah, ini ada H. H-nya itu adalah 7 meter. Kemudian jari-jarinya itu 10 cm dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan bola di dasar bidang miring. Nah, jadi yang ditanya itu kecepatan bola di dasar bidang miring. V-nya persamaannya tadi itu adalah 2GH per akar 2GH per 1 plus K. Tinggal kita masukkan saja. G-nya itu 10, H-nya itu 7 per 1 plus K. Karena K-nya itu untuk bola pejal, jadi K-nya itu adalah 2/5. Nah, ini dikalikan jadi akar 140, ini dijumlah, disamakan penyebutnya menjadi 5, menjadi 7/5. Ini dibalik menjadi 140 dikali 5/7. Ketemunya akar 100. Akar 100 adalah 10 meter per sekon. Jadi kecepatan bola di dasar bidang miring itu adalah 10 meter per sekon. Oke, jadi itu yang kita bahas untuk pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya, materi torsi dan momen inersia yang telah kita pelajari kemarin dan file PDF yang ini akan Ibu sertakan di link video YouTube. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.